Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan sehingga kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Kolose pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman-Nya berkata demikian. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab sebagai suatu kewajiban kita bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Artinya kita mengetahui Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan dalam, dengan komprehensif. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose dalam ayatnya yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi Paulus mau supaya mereka punya hikmat, punya pengertian, tujuannya untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi mengetahui kehendak Tuhan harus dengan hikmat dan pengertian yang benar yang berasal dari Tuhan, tidak bisa dengan kepintaran kita. Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna sama artinya dengan kita mengetahui firman secara sempurna, mengetahui firman dengan baik, dengan benar, dengan dalam, secara komprehensif. Karena kehendak Tuhan itu ada pada firman-Nya. Jadi tidak mungkin kita bisa mengetahui kehendak Tuhan kalau kita tidak mengerti firman-Nya. Karena firman-Nya adalah kehendak Tuhan. Jadi mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna sama saja dengan kita mengetahui firman Tuhan secara baik dan benar dalam hidup kita. Tapi tidak sebatas saja kita mengetahui kehendak Tuhan, mengetahui firman, tapi kita belajar untuk menghidupinya, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Lalu apa dampaknya? Apa akibatnya kalau kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna dan kita belajar menerapkannya, melakukannya dalam hidup kita sehari-hari? Setidaknya ada 4 dampak yang saya amati dalam ayat ini. Yang pertama, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kalau kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna dan berusaha melaksanakannya, maka akibat yang pertama adalah kita berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Jadi kita akan berkenan kepada Tuhan dalam segala hal kalau kita mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, akibatnya, dampaknya kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Masih ayat 10 bagian B. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Memberi buah. Buah dalam hal apa? Dalam pekerjaan yang baik. Jadi salah satu kita menghasilkan buah adalah ketika kita bekerja yang baik. Ketika kita melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik, maka itu buah. Buah dari apa? Buah dari kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna dan melakukannya. Jadi akibat yang kedua adalah kita akan melakukan pekerjaan dengan baik. Kita menunaikan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Kita melakukan apapun yang dipercayakan kepada kita itu selalu dengan baik, dengan the best, yang terbaik.
Itu buah akibat dari mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai umat, mari kita melihat pekerjaan itu sebagai pelayanan kita kepada Tuhan. Makanya firman-Nya berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi buah dari kita mengetahui kehendak Tuhan dan melakukannya, kita akan melakukan pekerjaan dengan baik, menunaikan tugas kita dengan baik. Yang ketiga, masih dalam ayat 10 bagian C, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Akibat ketiga, ketika kita mengetahui dan juga melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna, yang ketiga, kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang siapa Yesus Kristus dan apa yang Yesus Kristus buat bagi kita. Menjadi persoalan serius dalam kekristenan akhir-akhir ini adalah kita mempercayai yang kita tidak tahu. Seharusnya ku tahu yang ku percaya. Tapi dalam kenyataannya adalah kita banyak hal yang kita tidak tahu. Padahal dalam dunia media sosial dengan segala kecanggihannya, hampir setiap detik, setiap saat kita diserang. Kalau kita tidak mengetahui, punya pengetahuan yang benar tentang Allah, tentang Yesus Kristus, maka itu yang membuat iman kita akhirnya runtuh. Pengetahuan kita yang minim tentang firman, tentang Yesus Kristus, tentang Allah. Karena itu sangat penting kita mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan itu dengan sempurna dalam hidup kita, supaya akibat yang ketiga adalah kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Kalau kita mengetahui Allah dengan benar, mengetahui Yesus Kristus dengan benar, itu yang membuat iman kita tidak gampang tergoncangkan. Iman kita tidak gampang layu, tidak gampang luntur oleh apapun juga dan oleh siapapun juga. Tapi ketika kita tidak mengetahui kehendak Tuhan dan tidak melaksanakannya, itu yang membuat kita tidak bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang keempat, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna dan melakukannya, akibatnya ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Inilah akibat yang keempat, mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka kita mau menanggung segala sesuatu dengan tekun, ataupun kita sabar menanggung segala hal. Seringkali kita mudah putus asa, mudah kecewa, mudah frustasi. Persoalannya adalah kita tidak mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna dan kita tidak melaksanakannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi saya percaya ketika kita mengetahui dan melaksanakan kehendak Tuhan itu dalam hidup kita, maka kita bisa sabar menanggung segala sesuatu. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengetahui kehendak Tuhan dan bisa melaksanakan kehendak Tuhan itu dalam hidup kami sehari-hari, sehingga akibatnya kami berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Kami melakukan pekerjaan dengan baik, kami bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan menanggung segala sesuatu dengan sabar. Roh-Mu yang kudus, tanamkan dan meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.